Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku sekalian? Pada pertemuan kali ini jumpa lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran prakarya kelas 9. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini agak berbeda karena kita masih dalam masa pandemi corona. Ya, oleh karena itu pesan Bapak untuk senantiasa mengikuti protokol kesehatan, diantaranya 3M, yaitu memakai masker, kemudian cuci tangan, dan senantiasa menjaga jarak, ya, agar kita terhindar dari COVID-19 atau wabah corona. Baik anak-anak sekalian, untuk selanjutnya pada pertemuan kali ini, sebelum kita memulai, mari sama-sama kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak sekalian, untuk selanjutnya materi kita untuk bab kali ini di semester 2 kita membahas pertemuan pertama tentang kerajinan berbasis media campuran. Nah, pada pertemuan kali ini ya, kita tentang media campuran. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan dari bahan berbasis media campuran. Kemudian bisa memahami pengertian sejarah, jenis, sifat, dan dari karakteristik dari bahan berbasis media campuran. Kemudian yang kelima, mengalami teknik pengolahan, ya, prinsip perancangan, prosedur pembuatan, dan penyajian kemasan. Dan yang keempat, merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan pertama ini. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini merupakan gambar kerajinan dari bahan media berbasis campuran, ya. Kalian mungkin nanti bisa membuatnya suatu saat. Nah, kita bahas tentang pengertian kerajinan berbasis media campuran. Yang dimaksud dengan kerajinan berbasis media campuran ini adalah jenis kerajinan yang menggunakan bahan utama tertentu yang dipadukan sedemikian rupa dengan bahan tambahan agar lebih menarik namun tetap fungsional sesuai dengan fungsi aslinya kerajinan tersebut. Nah, pengertian kerajinan berbasis media campuran selain agar lebih menarik, ya, alasan lain pembuatan kerajinan berbasis media campuran ini adalah untuk menghemat bahan baku utama, menjadi karya lebih modern, menjauhkan dari kesan monoton dan lain sebagainya. Jadi kita bisa memanfaatkan bahan campuran ini, ya, dari limbah dan lain sebagainya agar apa? Nah, alasannya menghemat bahan baku yang utama, ya.
Nah, prinsip-prinsip kerajinan berbasis media campuran yang pertama merupakan penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukan penggabungan. Misalnya, bahan yang digunakan dapat membuat bahan lainnya terkikis atau berkarat dan sebagainya. Jadi kalau dicampurkan antara dua bahan tersebut atau lebih dari itu, maka salah satunya atau keduanya tidak mengalami perubahan atau memiliki reaksi kimia tertentu ya. Nah, prinsip kerajinan berbasis media campuran yang kedua adalah bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis. Nah, tidak hanya satu saja, melainkan lebih dari satu. Dapat 2, 3 atau lebih. Semuanya tergantung daripada rancangan kebutuhan produk kerajinan yang akan dibuat ya. Jadi bahannya yang enggak hanya satu, tapi lebih daripada 1, 2, 3 atau lebih ya. Nah, prinsip kerajinan berbasis media campuran yang ketiga adalah bahan dapat terdiri dari bahan homogen atau heterogen. Misalnya bahan alam dengan bahan alam, bahan buatan dengan bahan buatan ya. Dan dapat pula bahan alam dengan bahan buatan. Tidak terjadi perubahan fisik yang terpenting padahal salah satu bahan yang digabungkan. Misalnya terjadi lelehan setelah direkatkan dan lain sebagainya. Prinsip kerajinan berbasis media campuran yang keempat adalah masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan estetika dari sebuah produk kerajinan yang dibuat ya. Nah, prinsip terakhir yang kelima adalah menggabungkan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan yang lain sehingga terjadi kesatuan dan harmonis. Jadi antara bahan yang satu dengan bahan yang lain serasi ya, baik warna maupun bentuk yang lainnya ya, sehingga sesuai ketika digabungkan. Nah, prinsip yang harus dilakukan dalam tahap perancangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pesan eksplisit pada produk yang harus jelas. Apakah sebagai produk fungsional atau sebagai produk hias ya. Jadi ada dua. Yang pertama kita kategorikan sebagai produk fungsional atau sebagai Yang kedua, prinsip yang dilakukan dalam tahap perancangan adalah yang kedua adalah pesan yang bersifat implisit harus diperhatikan. Apakah produk kerajinan membawa pesan informatif ataupun prestige ya. Dan yang ketiga, bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi modal perancangan produk kerajinan. Nah, namun dapat pula bahan yang dibutuhkan disiapkan setelah perancangan. Ya, bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi modal perancangan ya. Kemudian tapi dapat pula juga bahan dibutuhkan siap setelah perancangan. Jadi ya harus disiapkan terlebih dahulu sebelum kita membuat ya. Yang keempat, bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi modal perancangan produk kerajinan, namun dapat pula bahan yang dibutuhkan siap setelah perancangan ya. Dan yang terakhir, prinsip yang harus dilakukan dalam tahap perancangan adalah sebagai berikut. Yang lima adalah produk kerajinan sebagai materi asal untuk melakukan penyederhanaan bentuk harus disiapkan. Apakah bentuknya gambar ataupun bentuknya langsung? Perhatikan penghematan bahan agar produksi dapat dilakukan sebanyak mungkin dengan berbagai bentuk rancangan. Jadi kita tidak hanya memperhatikan ya yang lainnya, tapi juga bentuknya ini harus ya disederhanakan, dan yang perlu diperhatikan adalah penghematan bahan agar dapat melakukan atau memproduksi rancangan lebih banyak. Nah, jenis-jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Nah, ini bahan yang digunakan sebagai bahan dasar untuk kerajinan berbasis media campuran sangat beragam ya, terutama banyak bergantung pada sumber daya alam dari masing-masing daerah. Nah, jenis bahan yang dapat digunakan adalah kayu,
batu, logam, keramik, kulit, serat, dan sebagainya. Sedangkan jenis buatan yang dapat dilakukan adalah plastik, gips, fiberglass, dan sebagainya ya. Inilah bahan-bahan yang kalian bisa gunakan dalam kerajinan berbasis media campuran. Nah, jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Nah, ini jenis dan karakteristik ya. Keramik dengan rotan, kemudian keramik dengan logam. Nah, ini karakteristik yang berbeda disatukan menjadi satu ya. Logam dengan bahan dicampurkan dengan bahan lunak ya. Keramik dengan rotan. Nah, keramik itu jenis logam dengan rotan jenis kayu ya. Kemudian keramik dengan logam. Nah, ini dua jenis yang sama, kemudian juga dua jenis yang berbeda. Nah, sebagai contoh kerajinan yang harus berbasis media campuran adalah seperti gantungan kunci. Kalian nanti pilih nih ya, mau buat gantungan kunci, atau yang kedua figura logam dan kalung batu mulia. Di sini bahan utama besi minimal dilakukan dengan plastik atau kain dan hiasan. Nah, figura logam sebagian bingkai dibuat dari logam, namun penahanan gambar atau foto dari kayu atau kertas keras. Nah, kemudian kalung batu mulia, bahan utama batu, adapun yang berfungsi merangkai kalung dengan rantai besi atau tali benang. Nah, ini contoh-contoh daripada kerajinan yang berbasis media campuran. Baik anak-anak sekalian, demikian penjelasan tentang ya kerajinan berbasis media campuran. Nah, untuk selanjutnya kalian nanti akan mendapatkan tugas untuk membuat suatu kerajinan dari berbagai macam media campuran ya. Nah, demikian penjelasan tentang pertemuan kali ini ya. Semoga bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan kalian agar senantiasa kalian bisa melakukan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.